Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fajar Custom Pen. Oke, di kesempatan video kali ini kita ada project grip pen bak CVT motor Beat ya teman-teman. Nah, untuk hasil warnanya seperti ini. Buat yang penasaran warna apa yang kita aplikasikan, langsung saja simak videonya. Oke teman-teman, untuk medianya seperti ini ya teman-teman. Sebelum kita lakukan proses pengecatan, untuk langkah-langkahnya, yang pertama di sini akan kita cuci terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah selesai kita cuci, kemudian lanjut ke proses pengamplasan. Untuk amplas di sini nanti akan kita amplas menggunakan amplas ukuran 400. Dan setelah selesai kita lakukan proses pengamplasan, kemudian yang selanjutnya kita cuci sampai bersih ya teman-teman, kemudian dikeringkan. Setelah itu baru lanjut ke proses cat dasar atau cat epoksi. Untuk cat dasar atau cat epoksi di sini kita pakai Primercry untuk kodenya 9120. Fungsi dari cat dasar atau cat epoksi seperti yang sudah saya jelaskan ya teman-teman di video-video yang sebelumnya. Tapi di sini akan saya jelaskan lagi fungsi dari cat dasar atau cat epoksi, yaitu sebagai dasaran ataupun sebagai pondasi supaya cat intinya nanti bisa awet ataupun tidak mudah terkelupas. Selain itu juga untuk antisipasi terjadinya keriting, karena proses pengecatan kali ini cat lamanya tidak kita kupas sampai habis. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, cat dasar atau cat epoksi di sini saya semprotkan sebanyak 2 lapis. Dan setiap lapisnya saya beri jeda kurang lebihnya sekitar 15 sampai 20 menit. Setelah proses penyemprotan cat dasar atau cat epoksi sudah selesai, kemudian dikeringkan ya teman-teman sampai cat epoksinya ini dipastikan benar-benar kering. Setelah dipastikan kering, kemudian lanjut ke proses yang berikutnya, yaitu proses pengamplasan cat dasar atau cat epoksinya ya teman-teman, supaya cat inti yang akan kita aplikasikan nanti tidak mudah terkelupas ya teman-teman, atau rekatnya bisa lebih maksimal. Selain itu juga untuk meratakan ataupun menghaluskan permukaan cat dasar atau cat epoksinya supaya tidak ngulit jeruk ataupun jika terdapat bintik-bintik. Dan jika proses pengamplasannya ini sudah selesai, yang selanjutnya dicuci dan dikeringkan. Kemudian lanjut ke proses yang berikutnya, yaitu proses pengecatan warna intinya. Yang pertama di sini akan kita semprot warna hitam terlebih dahulu. Kita pakai Black 9109 untuk dasaran warna intinya. Untuk warna intinya nanti akan kita aplikasikan warna siralik ya teman-teman. Untuk warna siralik rekomendasinya menggunakan dasaran warna hitam. Jadi di sini kita aplikasikan ataupun kita semprotkan warna hitam terlebih dahulu. Setelah proses penyemprotan warna hitamnya ini sudah beres ataupun sudah selesai, di sini kita diamkan terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk jeda waktunya di sini saya buat kurang lebihnya sekitar 15 sampai 20 menit. Setelah itu baru lanjut ke proses yang berikutnya. Di sini akan kita aplikasikan ataupun akan kita semprot warna siraliknya. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah selesai kita semprot warna hitamnya ya teman-teman. Dan ini sudah kita beri jeda kurang lebihnya sekitar 20 menitan. Setelah itu baru lanjut di bagian tengahnya. Di sini akan kita semprot warna laser red, kodenya XP9405 bintang 3. Kemudian di bagian pinggirnya di sini akan kita semprot warna luxury brown, kodenya XP9406 bintang 3. Oke, yang pertama di sini akan kita aplikasikan ataupun akan kita semprot warna laser red terlebih dahulu. Di sini akan kita semprot di bagian tengahnya terlebih dahulu. Setelah di bagian tengahnya sudah selesai kita semprot warna laser red, lanjut kita semprotkan warna luxury brown yang akan kita semprotkan di bagian pinggir-pinggirnya.
Dan setelah selesai proses pengecatannya, kemudian yang selanjutnya dikeringkan ya teman-teman, sampai catnya ini dipastikan kering. Setelah dipastikan kering, lanjut ke proses yang berikutnya, yaitu proses finishing ataupun proses pengakliran. Karena proses pengecatannya tidak dibuat motif ya teman-teman. Untuk proses finishing di sini kita pakai clear gloss plus aktivator, kodenya 9128. Dan untuk mendapatkan hasilnya maksimal saat proses finishing ataupun proses pengakliran, tips ataupun trik dari saya, saat proses penyemprotan clear coat diusahakan di saat cuaca terik ataupun cuaca panas ya teman-teman. Hindari di saat cuaca dingin, misalkan musim penghujan, pagi, sore ataupun di malam hari, supaya hasilnya tidak kusam ataupun tidak ngedrop. Karena sepengalaman saya, jika proses penyemprotan clear coat di saat cuaca dingin, untuk hasilnya tidak bisa mengkilap maksimal ya teman-teman, hasilnya akan ngedrop. Kemudian untuk tips dari saya, saat proses penyemprotan clear coat, yang pertama di sini kita semprotkan secara tipis-tipis terlebih dahulu ya teman-teman, diratakan sampai merata. Setelah itu kita diamkan terlebih dahulu untuk jeda waktunya sekitar 15-20 menit. Kemudian yang selanjutnya kita ulangi untuk proses penyemprotan clear coat di lapisan yang berikutnya. Untuk proses penyemprotannya di sini kita lakukan kurang lebihnya sekitar 4-5 lapisan. Setelah proses penyemprotan di lapisan yang kedua, yang selanjutnya diusahakan menggunakan clear coat yang masih full ataupun yang masih baru ya teman-teman, supaya semprotannya masih kuat dan hasil semburannya juga masih halus. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Hasil repaint kita kali ini pada bak CVT motor Beat. Setelah selesai kita lakukan proses finishing ataupun proses pengekliran, kurang lebihnya sekitar 4-5 lapisan ya teman-teman. Dua warna siralik, warna laser red dan juga warna luxury brown yang sekaligus kita aplikasikan dalam satu media. Oke, buat teman-teman yang selalu ngikutin channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih atas supportnya. Semoga teman-teman semua selalu panjang umur dan dimurahkan rezekinya. Dan salam kenal buat teman-teman yang baru gabung di channel ini. Jika teman-teman suka dengan konten ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share, serta aktifkan tombol notifikasinya, supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Oke, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Paint. Semoga video ini ada manfaatnya. Salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Thank you.